Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi psikologi militer, yakni sensasi dan penginderaan. Nah, sensasi penginderaan seperti textbook. Dalam textbook diterangkan bahwa sensasi merupakan tahapan awal seorang atau organisme dalam menerima informasi. Jadi tahap awal di mana seseorang menerima informasi. Nah, ini kalau menurut Benjamin itu bilang pengalaman elementer. Maksudnya itu adalah tidak membutuhkan uraian-uraian verbal, kemudian tidak membutuhkan value atau nilai simbolis atau konseptual, dan sangat erat hubungannya dengan aktivitas panca indera. Beberapa pendapat bilang kalau sensasi ini kaitannya dengan sesuatu yang berhubungan sama perasaan. Jadi ya erat kaitannya dengan hubungan tentang perasaan. Nah, perlu dicatat perasaan di sini bukan emosi ya maksudnya. Jadi ia bersinonim atau berhubungan dengan kesan indrawi atau panca indera. Kayak apa contohnya? Kayak menyentuh permukaan yang kasar, kemudian mencium aroma makanan, kemudian melihat gerakan, cahaya dan seterusnya. Itu sama diartikan perasaan yang dimunculkan ketika merespon itu sama dengan sensasi. Jadi ketika sensasi bersifat perasaan, maka persepsi lebih hubungannya terhadap kognisi. Nah, ini nanti akan berkaitan karena ini merupakan hubungan sensasi dan penginderaan. Hubungannya di mana? Kalau ini kita katakan sebagai sifat, kalau ini adalah proses. Nah, kita lanjutkan dulu. Jadi ketika sensasi lebih bersifat perasaan, maka otomatis hal yang diinterpretasi itu hubungannya dengan persepsi, diinterpretasi dari hasil sensasi gitu. Jadi sensasi sifatnya mendasar, kemudian berupa fakta-fakta kasar begitu dari stimulus yang diterima. Sementara kalau persepsi ini kaitannya sama bagaimana cara kita menginterpretasi, mengkonseptualisasikan, kemudian ya biasa saja kan menjadi bias di masing-masing orang meskipun stimulusnya sama dengan orang yang sama, dengan orang yang berbeda itu bisa jadi diinterpretasi secara berbeda begitu. Nah, dalam pengertian lain, sensasi menerima stimulus melalui alat indera. Jadi sebagaimana diketahui bahwa alat indera yang ada pada manusia itu ada 5. Organnya ada mata, kemudian hidung, kemudian lidah, kemudian kulit, dan telinga. Nah, organ inilah yang kemudian akan menerima stimulus untuk disebut, dalam menerjemahkan stimulus tersebut disebut perasaannya dengan istilah sensasi. Nah, jadi melalui panca indera itu seseorang bisa memahami lingkungannya, bahkan bisa mendapatkan ilmu pengetahuan jika terasa, dan kemampuan mereka untuk melakukan kemampuan untuk melakukan interaksi dengan lingkungan sekeliling. Nah, ini dipakai dalam bidang-bidang militer. Sebab di dalam penugasan, di dalam kondisi perang apalagi,
tugas-tugas urgen yang hubungannya langsung itu membutuhkan kepekaan mata, kepekaan hidung, kepekaan lidah, kulit, dan telinga. Sebab apa? Sebab ini akan sedikit minimal atau paling tidak bisa meminimalisir kecelakaan-kecelakaan jika berada dalam situasi penugasan, apalagi dalam situasi perang. Makanya beberapa teknik perang itu banyak pelatihan-pelatihan dengan menggunakan teknik-teknik kamuflase, kemudian spionase dan seterusnya. Kemudian penugasan-penugasan yang lain yang membutuhkan kepekaan alat indera supaya bisa memberikan data-data yang dibutuhkan untuk memenangkan pertempuran misalnya, atau bisa mempercepat penyelesaian tugas-tugas sesuai dengan perintah yang dibawa begitu. Nah, tugas ini kemudian menjadi penting sebab ini merupakan tuntutan untuk bisa menyelesaikan tugas secara tepat dan akurat. Nah, oke, kita akan masuk pada bagian jenis-jenis sensasi. Ini sudah ada. Ini pasti mata adalah jenis sensasi penglihatan. Jadi salah satu alat indera yang kita pakai adalah mata untuk melihat tentunya. Di situ menerima stimulus berupa cahaya. Jadi melalui penglihatan kita bisa beradaptasi atau mendapatkan sensasi melihat keindahan di sekeliling kita, atau sebaliknya misalnya melihat keburukan-keburukan di lingkungan. Mata menjadi salah satu instrumen menerima informasi paling dasar, kemudian memberikan gambaran kepada kita untuk bagaimana cara berhubungan dengan dunia luar ketika kita mendapatkan stimulus melalui penglihatan. Ini dalam militer biasanya pelatihan untuk melatih kepekaan mata itu di dalam gelap, di dalam kondisi terang, itu masing-masing punya materi khusus. Nah, kemudian ada sensasi penciuman atau pembauan, istilahnya pembauan, yakni hidung. Nah, kalau yang ini sensasi penciuman itu didapatkan melalui hidung tentunya. Kemudian dari hidung kita bisa merasakan sensasi bau, baik yang wangi maupun tidak wangi, dan kita bisa mencium bahkan melalui stimulus aroma penciuman itu bisa merasakan makanan yang dihidangkan misalnya lezat atau kurang lezat, hanya melalui indera pembauan ini. Nah, kemudian ada lidah atau pengecap. Kurang lebih sama, merasakan sensasi lezat makanan, setiap makanan atau minuman, bahkan zat lain misalnya yang masuk ke dalam mulut itu ketika bersentuhan dengan lidah maka akan direspon sebagai sensasi rasa yang berbeda-beda. Ini juga akan memberikan interpretasi yang tentu berbeda, sehingga persepsi yang dilahirkan daripada pengalaman tersebut itu bisa menjelaskan bagaimana persepsi yang disalurkan atau disampaikan. Kemudian ada kulit. Nah, kulit ini kaitannya sama suhu dingin. Kita akan merasakan sensasi dingin. Kalau panas ya tentu sensasi yang dirasakan adalah panas. Jadi ini organ yang paling luar dari tubuh manusia. Jadi kita secara langsung itu dilindungi dari kondisi lingkungan di luar, juga sekaligus berfungsi sebagai indera peraba. Jadi melalui kulit kita bisa merasakan sensasi kasar, lembut, kemudian dingin, panas, sakit. Jadi
ketika terluka benda tajam atau tertusuk, itu kita akan merasakan sensasi yang dirasakan di permukaan kulit. Karena kaitannya di situ ada banyak saraf-saraf yang langsung melalui perantara kulit tersebut. Nah, kemudian ada telinga. Jadi kalau untuk telinga atau pendengaran, stimulus yang ada di lingkungan itu berupa suara itu akan langsung diterima oleh pendengaran atau telinga kita. Telinga kita berfungsi mendengarkan semua suara, baik suara manusia, hewan, atau suara-suara yang ada di sekeliling kita. Kemudian akan diteruskan sama seperti stimulus yang lain, itu langsung diteruskan ke saraf otak. Jadi kita bisa mengalami sensasi suara merdu, indah, musik dan seterusnya itu melalui proses sensasi yang disebut sensasi pendengaran. Nah, setelah itu tentu kita tidak cukup atau tidak pengetahuannya tidak masih kurang sempurna jika tidak melalui yang namanya proses terjadinya sensasi. Jadi prosesnya itu ada proses penerimaan stimulus, di mana proses fisik terjadi pada proses penerimaan stimulus. Di sini proses fisik di mana maksudnya proses stimulus yang diterima oleh alat indera yang bertugas pada masing-masing organ tersebut. Misalnya suara akan diterima oleh telinga, kemudian stimulus berupa suhu tadi, panas dingin diterima oleh kulit, stimulus berupa gerakan cahaya diterima oleh mata dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada proses fisiologis, di mana stimulus di sini itu diterima oleh panca indera, kemudian diteruskan ke saraf sensoris, kemudian dilanjutkan ke otak. Nah, setelah itu proses yang ketiga disebut proses psikologis. Proses ini berlangsungnya proses stimulus di otak kemudian membuat individu tersebut bisa menyadari apa yang diterima oleh panca indera. Nah, dalam proses terjadi sensasi tersebut tentu punya faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi, yang baik eksternal maupun internal, kayak jarak, kemudian jarak stimulus ke alat indera itu tentu sangat berpengaruh. Ada juga signifikansinya, frekuensinya dan seterusnya. Nah, selain eksternal ada juga internal yang berupa sensasi kayak kondisi alat indera yang menerima apakah dalam keadaan baik atau terganggu atau mengalami gangguan. Jadi itu variabel yang perlu dihitung. Nah, ini perlu dilatih di dalam militer sebab ini menjadi bagian penting atau organ yang akan dipakai untuk mengumpulkan data-data atau informasi. Nah, untuk penginderaan sendiri pemanfaatannya itu sangat bertujuan untuk membantu manusia, apalagi memetakan atau mengkoordinasikan semua bentuk-bentuk informasi dalam penugasan. Tapi sebelum itu saya coba masuk dulu di bagian konsep psikologi tentang sensasi dan penginderaan. Jadi konsep sensasi itu sudah banyak dalam psikologi dipelajari oleh para ahli. Dalam buku Cognitive Neuroscience punya Gazzaniga, Ivry dan Mangun di tahun 2014, sensasi membentuk pengalaman mental dan seterusnya yang terjadi ketika organisme menerima rangsang. Nah, di sini faktor-faktor yang berpengaruh antara lain intensitas, kualitas, durasi, dan persepsi individu terhadap rangsangan tersebut.
kita tahu konsep ini menjadi bagian yang penting karena ini dipengaruhi oleh faktor-faktor manusianya seperti perhatian dan fokus atau faktor pengalaman sebelumnya. Semakin ia berpengalaman, semakin ia terasa. Makanya di dalam militer ini selalu dilakukan pelatihan-pelatihan dalam pelaksanaan tugas-tugas di medan tempur. Misalnya menugaskan atau melatih anggota militer untuk berada pada situasi yang mirip dengan situasi perang sesungguhnya, baik itu perang laut, perang darat, pegunungan maupun udara. Supaya apa? Supaya refleks dalam menerima stimulus sensasi tersebut itu bisa terasa dan kemudian jauh lebih peka daripada sensasi-sensasi yang diterima pada kondisi-kondisi sehari-hari. Nah, ini penting supaya meminimalisir faktor-faktor yang bisa mengakibatkan jatuhnya korban di dalam pertempuran atau penugasan begitu. Nah, demikian dengan konsep penginderaan. Kalau ini proses psikologi di mana seorang individu atau organisme itu menerima, memproses, mengorganisir informasi yang diterima melalui alat indera. Jadi ada 3 tahapan utama: menerima, mengolah, dan menginterpretasi informasi tersebut. Jadi pelibatan pengambilan informasi tersebut melalui alat indera, kemudian mengolah dan melibatkan analisis, proses analisis di situ, kemudian mengorganisasi informasi tersebut dalam otak, lantas menginterpretasikan, di mana melibatkan pemberian arti atau pemaknaan pada informasi yang diterima. Myers di dalam bukunya tahun 2018 itu mengatakan penginderaan melibatkan pengambilan informasi di lingkungan melalui panca indera dan mengolah informasi tersebut oleh otak. Jadi proses tersebut itu memberikan arti dan informasi dari informasi yang diterima melalui panca indera. Nah, kira-kira demikian. Kemudian bagaimana pemanfaatan sensasi dan penginderaan di bidang militer? Tentunya militer itu penginderaan mampu untuk mengidentifikasi lokasi musuh. Tentu ini menggunakan bantuan teknologi digital. Kemudian meriset lokasi. Riset lokasi, tentu lokasi akurat, tepat untuk pangkalan keamanan misalnya. Kemudian menganalisis wilayah target untuk menembakkan senjata, rudal atau senjata-senjata yang lain. Kemudian pemetaan lokasi, Nah, ini tujuan penginderaan baik jauh maupun dekat. Ya, jauh tentu menggunakan bantuan alat teknologi digital misalnya seperti satelit, drone dan seterusnya. Membantu pemetaan lokasi. Di sana misalnya diketahui pemukiman penduduk, ada berapa warga, berapa rumah dan seterusnya. Bisa juga dipakai untuk pemetaan alat-alat pembentukan simpati masyarakat yang lebih besar, bantuan masyarakat bisa. Kemudian dalam kebencanaan ini ya menganalisis lokasi-lokasi rawan bencana, kemudian lokasi penyelamatan, kemudian jalur-jalur evakuasi. Itu sangat membantu dalam percepatan pertolongan pada wilayah-wilayah bencana. Jadi ada di situ penginderaan, ada penanggulangan sekaligus ketika menggunakan teknologi penginderaan untuk membantu dalam operasi-operasi militer atau operasi militer selain perang. Nah, begitu materi hari ini. Semoga bermanfaat. Diskusi selanjutnya kita lanjutkan di kelas. Terima kasih perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.